pernah dengar nggak sih jargon fair trade atau perdagangan adil? Atau pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya harga barang sustainable atau yang punya label fair trade, ethical, ini lebih mahal daripada barang biasanya? Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas kriteria fair trade di Clinomic Radio bareng Intan yang memang merupakan konsultan fair trade dari organisasi internasional yang disebut Fair Trade NAPP. Intan menjelaskan berbagai aspek di balik sebuah label fair trade ini dan kenapa sertifikasi label fair trade ini penting untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Yuk kita simak ceritanya. Kalau kita bicara apa itu fair trade begitu ya, jadi fair trade ini kalau diterjemahkan kan tadi ya perdagangan adil begitu ya. Nah ini wujudnya itu banyak sebetulnya, punya standar-standar, oke, standar untuk produsen, standar untuk eksportir atau trader, standar untuk importir, standar untuk retailer. Salah satu fitur yang paling penting itu adalah kita memberdayakan petani dengan memberikan reward terhadap para petani melalui apa yang kita sebut sebagai premium fair trade. Jadi nilai daripada premium fair trade ini adalah 15% dari harga komersial produk. Itu dibayarkan oleh konsumen di ujung yang membeli produk yang punya punya label kita itu tadi. Nah, kalau apa yang disebut sebagai adil gitu ya, sebagai adil. Kalau adil di tingkat produsen, kita bicara soal keadilan di tingkat produsen, artinya kita memberdayakan produsen ini gitu ya. Produk-produk ini hanya akan punya value kalau dia dijual dalam volume yang besar, kualitasnya juga tentunya bisa sesuai dengan harapan orang yang membeli begitu ya tentunya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi kendala tentu kan, karena kalau misalkan kalau misalnya mereka menjual sendiri-sendiri, kebayangkan kalau petani kopi jual sendiri-sendiri, let's say lah 200 kilo green bean-nya dia jual sendiri, itu kan nggak mungkin gitu ya. Dan apalagi ada proses misalnya quality control, proses untuk bisa proses produksi di mana kita menghasilkan satu produk itu kan tidak mungkin kalau itu tidak melalui proses massal begitu ya. Nah, atas dasar itu kita memperkuat mereka supaya mereka punya organisasi sendiri, organisasi ekonomi sosial sendiri di bawah koperasi. Dan kalau mandat koperasi kan jelas ya, dia dua ya. Mandat koperasi itu adalah untuk kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan ekonomi begitu. Dan koperasi adalah organisasi yang berdasarkan partisipasi ya, bukan penanaman modal. Jadi artinya satu suara orang yang menjadi anggota koperasi itu berarti begitu melalui rapat anggota. Nah, karena itu kita berusaha untuk memperkuat mereka di situ gitu. Sebenarnya koperasi dengan fair trade ini sejalan gitu ya intinya ya. Iya, jadi kalau misalkan ada organisasi yang dia belum resmi menjadi koperasi, misalnya dia masih gapoktan gitu ya, kalau di negara lain selama dia berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip itu ya disupport oleh kita begitu, seperti itu. Satu hal ya untuk koperasi. Nah, standar-standar lain itu yang penting adalah kita memampukan para petani yang bernaung di dalam koperasi ini ya, itu juga untuk menjawab tadi kan social challenge tadi itu kan, dan juga tentunya kita tahu ya kalau di dalam sekarang itu konsumen itu semakin kritis gitu ya. Konsumen itu semakin kritis, dia semakin meminta gitu, ingin tahu produk ini itu dibuat oleh siapa sih begitu. Terus kemudian dibuat dalam kondisi ketenaga kerjaan yang seperti apa sih. Artinya mereka ingin melihat gitu bahwa para produsen yang memproduksi misalnya satu butir kopi itu betul nggak sih tidak lagi atau mempekerjakan anak, bukan anak di bawah umur lagi. Artinya kalau undang-undang di Indonesia jelas orang di bawah 18 tahun itu adalah anak. Itu tidak diperbolehkan oleh standar kita, itu strict. Tidak boleh ada child labor. Tidak diperbolehkan untuk melakukan budidaya di lahan konservasi. Bahkan di lahan periferi di daerah konservasi itu juga tidak diperbolehkan. Ada aturannya kita di situ. Seperti bagaimana si produksi ini harus dilakukan di mana, seperti itu kayak gitu. Jadi artinya prinsip keadilan itu keadilan untuk manusia, alam di sini termasuk juga bagaimana pertanian itu dilangsungkan tentunya. Yang dimaksudkan dengan alam di sini artinya jadi mereka menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik. Mengenai koperasi dulu deh, karena tadi nyambung ya, adil kita adil bagi petani gitu ya terutama. Betul. Ya. Terus ada konsep koperasi. Nah, ada yang nanya nih,
Terima kasih pertanyaannya. Jadi Iya. bagaimana organisasinya Intan ini mengkurasi koperasi yang akan didampingi gitu. Itu ada prosesnya begitu ya, di kita gitu ya, ada prosesnya. Nah, proses untuk menuju masuk gitu ke dalam sistem kita itu memang eh, salah satu persyaratan yang terbaru itu paling tidak organisasi koperasi ini sudah harus berdiri kurang lebih 2 tahun. Dan yang paling penting dia sudah bisa menunjukkan prospek bahwa dia akan memiliki buyer fair trade. Kenapa demikian? Karena ada investasi yang harus dikeluarkan. We will not encourage the producers to be fair trade certified unless they can show viable prospect gitu tentang fair trade market mereka gitu, seperti itu. Jadi memang kita beda gitu ya, model sertifikasinya memang cenderung lebih ke mengikuti demand. Mesti modalnya banyak juga gitu. Kalau modalnya sedikit gimana gitu? Apakah bisa membangun bisnis koperasi dan kemudian mungkin didampingi oleh fair trade NAP? Pendampingan kita itu memang kita mendampingi organisasi yang memang sudah tersertifikasi oleh fair trade, itu satu, dan juga memang yang akan tersertifikasi oleh fair trade, ya itu udah clear gitu ya. Dan memang biasanya kita memang karena kita memang cenderung demand driven gitu ya. Jadi memang artinya kebanyakan memang ada pembeli dari luar yang dia tertarik untuk misalnya kalau misalnya satu koperasi misalnya belum berdiri gitu ya. Tapi si pembeli ini melihat ada potensi, itu biasanya kita bekerja lama tuh untuk bangun supply chain lah istilahnya kalau bagi kita, untuk membangun rantai pasok begitu. Jadi memang yang menarik dari fair trade itu sendiri ada unsur apa ya, di sini ada unsur yang namanya support dari buyer biasanya. Kalau salah satu ciri model fair trade ya. Salah satu ciri model fair trade itu biasanya ada mekanisme support dari buyer. Artinya this is not going to be transaction as usual itu biasanya. Nah, itu yang terjadi adalah memang kalau yang di koperasi di Temanggung ini kita ada demand dari organisasi namanya Fair Trade Original. Si buyernya itu sendiri memang dia kan fair trade, mengenali potensinya, lalu betul-betul membantu si produsen ini untuk bisa masuk ke sistem gitu ya, masuk ke sistem ada pendampingan, ada technical assistance juga, bahkan ada bantuan yang sifatnya materi juga dari buyer gitu ya, untuk membangun sejumlah fasilitas di koperasinya, seperti misalnya fasilitas pemrosesan produk. Karena kebetulan koperasi ini dia memproduksi produk yang setengah jadi yang diproduksi. Jadi harus ada fasilitas processing di situ, ada processing facility. Nah, itu ada support dari buyernya. Jadi mereka belajar untuk berfair trade dengan menerapkan standar-standar yang kita minta gitu. Jadi prosesnya memang proses yang sifatnya itu learning by doing kalau kita itu. Jadi artinya orang-orang ini terus-menerus belajar untuk ya itu tadi. Nah, yang menjadi fasilitatornya adalah organisasi kita begitu, baik itu Fair Trade Internasional ataupun kami yang ada di jaringan produsen seperti itu, yang memang berusaha memfasilitasi perdagangan ini supaya semakin adil. Salah satu indikator keadilan yang ya misalnya yang sederhana, adanya keterbukaan di sini. Keterbukaan artinya harus punya kontrak dan klausul daripada kontrak ini harus dinegosiasikan begitu antara kedua belah pihak. Dan ini kontrak ini harus ada, harus tersedia di dalam sistem begitu. Nah, terus kemudian juga misalnya kalau misalnya berapa produk fair trade yang terjual, misalnya kalau dia menjual melalui eksportir gitu ya atau trader, nah si trader ini harus terus-menerus melaporkan kepada koperasi berapa banyak produk yang terjual seperti itu misalnya. Terus kemudian kalau ada masalah-masalah harga di pasar gitu ya, atau di mana misalnya kontrak mungkin tidak bisa dipenuhi dan sebagainya, itu ada klausul-klausul di mana mereka harus bisa menyelesaikan itu secara kekeluargaan di sini artinya lebih kepada kita bicara soal kembali kepada negosiasi yang sifatnya adalah untuk betul-betul memfasilitasi ya, artinya sumber masalahnya itu seperti apa sehingga misalnya kontrak tidak bisa dipenuhi dan sebagainya, dan juga bicara soal itu tadi kayak negosiasi harga yang seperti itu. Jadi memang karena
untuk memenuhi hal-hal seperti ini saja sebetulnya kalau di dunia perdagangan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bukan hal yang Iya, iya. mudah gitu karena many trading itu they are pertama itu Iya. dia memang soal transaksi dan kedua belah pihak selalu berusaha untuk meminimalisir apa ya istilahnya resiko itu selalu pasti ya. Oke. Nah ini kalau kita yang paling penting justru resiko itu dibicarakan belak-belakan gitu antara kedua belah pihak. Iya, Resikonya iya. apa dan bagaimana mitigasi daripada resiko itu yang dipandang Iya. sebagai mitigasi atau pencegahan ataupun kalau sudah terjadi bagaimana menyelesaikan resiko ini secara fair gitu di antara Iya. kedua belah pihak. Misalnya itu kalau klausul tradingnya ya Sesuai misalnya seperti itu. sesuai prinsipnya ya adil gitu ya, baik dari Betul, kedua belah betul. pihak gitu Jadi ya. Nah, ya. terus ada pertanyaan juga Tan dari Dila Delphi gitu. Mbak, apakah fair trade pada produk ini diwajibkan bagi industri di Indonesia atau cuma di luar negeri aja sih gitu? By regulation tuh sudah ada definisi-definisi fair trade itu sudah, tapi tersebar gitu. Standar lingkungan di fair trade itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali dan sifatnya kita memang kembali kepada soal mendidik dan memberdayakan petani tadi itu sendiri begitu ya. Jadi artinya mereka diminta untuk mengenali masalah-masalah lingkungan yang ada di komunitas mereka itu. Jadi unsur-unsur seperti misalnya pencegahan erosi tanah, terus kemudian keanekaragaman hayati, terus kemudian pengelolaan sampah komunitas ataupun sampah individual, terus kemudian bagaimana limbah, kita mendorong itu semua begitu, betul ya. Dan itu kita punya alatnya, alat kita itu tadi adalah premium fair trade itu tadi. Jadi uang 15% dari harga komersial ini bagi kita itu amanatnya jelas. Kita serahkan kepada produsen uang 15% itu untuk menjawab masalah di komunitas mereka yang urgent, baik itu masalah sosial dan masalah ekonomi. Jadi contohnya kalau di Gayo itu ada masalahnya yang urgent bagi mereka saat ada yang misalnya membangun tempat pembuangan sampah sementara itu terjadi. Terus kemudian ada yang membangun fasilitas penyediaan air bersih gitu. Ada yang bahkan membantu untuk misalnya pembangunan jalan di kebun, yang hal yang seperti itulah. Apakah di Indonesia sudah ada produk yang free trade certified? Di Indonesia saat ini kita kebetulan belum punya market fair trade ya, karena kita memang masih kesulitan untuk menemukan mitra retailer. Iya, jadi kalau ada mau yang misalnya supermarket yang mau berpartner dengan kita, misalnya kalau Alfamart mau berpartner dengan kita aja gitu ya, atau Indomaret misalnya gitu. Sorry ini gue nggak ini nyebut nama sebetulnya tujuannya untuk lebih karena yang terjadi di luar negeri seperti itu ya. Contoh begitu ya. Jadi karena memang mitra retailer ini memang penting sekali karena dia yang memang menjual ke konsumen akhir kan. Karena yang karena yang memberikan benefit untuk petani itu kan datangnya dari konsumen akhir kan gitu. Yang dia memang membayar yang dijual seperti itu. Memasarkan produk fair trade itu kita punya namanya sendiri di tata kelola kita, itu National Fair Trade Organization atau Fair Trade Marketing Organization. Nah saat ini NFO itu mungkin jumlahnya udah ada sekitar 25-an ya. Kebanyakan dia ada di negara-negara utara, North countries, rich country gitu yang maju, di Eropa, di Amerika Serikat, Kanada. Tapi di Asia kita udah punya juga itu Fair Trade Jepang, Fair Trade Korea, Fair Trade India. Surprisingly ada Fair Trade India juga karena memang mereka punya a chunk of dari demografi mereka itu yang memang memampukan untuk produk-produk fair trade ini dibeli, dan isu kampanye mereka sendiri cukup kuat karena memang mereka di produsennya sendiri kan memang punya banyak, ada isunya banyak ya kalau di India itu. Bicara mengenai demand tadi kan berarti kan mencari ya. Nah kalau di India bisa ada gitu ya, kita dengan jumlah yang juga besar gitu ya, dan juga ya itu tadi middle class kita kan semakin banyak gitu ya. Nah ini ada yang nanya juga nih, apakah, dan itu sekarang belum ada di Indonesia, nah apakah itu artinya produknya itu nggak bersaing gitu ya? Karena ditanyakan nih apakah bisa bersaing dengan produk misalnya organik yang tidak fair trade gitu? Apakah masalah persaingan produk juga gitu?
Sebenarnya bukan seperti itu ya. Lebih kepada kita juga kalau kita melihatnya justru seperti ini. Meskipun saya bekerja di fair trade begitu ya, tapi saya juga mengapresiasi model-model perdagangan adil lain yang ada gitu di kehidupan kita yang real ya. Direct trade itu juga sebetulnya menjawab masalah keadilan, isu keadilan ya. Jadi artinya petani menjual langsung ke konsumen misalnya tanpa melalui middleman, itu sebetulnya itu menjawab isu justice di trade yang ingin kita jawab gitu ya. Atau misalnya dengan maraknya pertanian organik di Indonesia gitu ya. Jangan salah loh, waktu itu saya dikasih tahu sama teman saya dari Filipina, dia bicara soal youth farming. Itu Indonesia itu se-Asia Tenggara itu yang termaju loh. Istilahnya bisnis mereka gitu. Jadi malah bagus kan kalau anak-anak muda ini mereka entrepreneurial base gitu ya. Jadi kalau dibilang seperti itu sebetulnya kalau kita lebih ke ini, kalau orang Indonesia itu masih sensitif terhadap harga, itu satu. Burning questions-nya ini ada dari Mas Arif Pokto tadi ya yang menanyakan persaingan produk gitu. Jadi juga ada dari Akonoka gitu nanya mengenai harga gitu. Sebenarnya masalah persaingan juga ya. Beda harganya yang sudah certified sama yang belum itu seperti apa sih? Jauh banget nggak sih gitu sebenarnya? Yang bayang ya kalau ada reward 15%. Kalau ada reward 15% untuk ya itu 15% itu kan harus disalurkan tuh di sepanjang rantai pasok ya. Jadi ya kurang lebih cukup tinggi ya harga fair trade untuk konsumen. Minimal lebih besar 15% gitu ya. Exactly. Jadi ya, sebetulnya yang menjadi tapi itu yang dari fair trade NAP aja kan ya. Maksudnya apakah 15% itu juga dari organisasi lain sama angkanya atau gimana? Jadi gini, kalau kita punya standar jelas, jadi siapa yang membayar premium fair trade ini adalah di dalam rantai pasok itu yang membeli secara langsung kepada petani kita. Entah itu trader ataupun importir biasanya. Nah dari situ kan importir kan harus jual lagi kan ke konsumen kan. Jadi tentunya ada extra price itu pasti gitu ya. Dan itu semua juga bergantung kepada kemampuan retailer ini juga mengelola pricing fair trade dia, itu juga nggak sama juga untuk setiap retailer. Apa sih sebenarnya membuat produsen itu tertarik untuk mendapatkan fair trade certification? Kalau secara praktis, satunya adalah market expansion, itu jelas. Akses atau pendampingan yang bisa diperoleh dengan bergabung di fair trade ini, selain memperoleh benefit tadi 15% tadi itu ya, itu kita bergerak sebagai non-governmental organization juga kan, artinya kita bisa menghimpun dana hibah begitu ya. Kita punya banyak sekali program-program technical assistance untuk mereka gitu. Dan ini macam-macam technical assistance ini urusannya untuk mulai dari peningkatan produksi, pengembangan bisnis mereka gitu. Jadi memang itu mungkin yang memang buat saya menjadi salah satu keunggulan kompetitif kami begitu. Untuk memenuhi standar ini betul-betul secara terukur dan kemajuannya pun bisa terukur dan juga nyata gitu. Itu dia episode Klinik Radio kali ini. Tungguin inspirasi Cuan Lestari di episode berikutnya. See you next time. Bye!